warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rahma dalam program Talk Show Ramadan. Bolo Warmo memasuki minggu kedua Ramadan. Insya Allah puasa kita masih tetap terjaga kan sampai saat ini. Nah, Bolo Warmo, kita kembali hadir untuk memberikan sharing-sharing ilmu kepada Bolo Warmo semuanya, dan dengan tema yang spesial juga narasumber yang luar biasa. Saat ini di studio telah hadir Kiai Haji Dumairi Nalim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Alhamdulillah khair. Sehat, baik, luar biasa. Dan Bolo Warmo, untuk itu kali ini spesial karena ada tema menarik pastinya di setiap pertemuan kita. Termasuk pada hari ini, Ramadan itu mempunyai banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Termasuk yaitu dengan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Kita akan tanya lebih lanjut kepada Kiai, sebenarnya apa itu hakikat Qiyamul Lail di bulan Ramadan, lalu bagaimana cara kita untuk melakukan, mendekatkan diri kepada Allah dengan Qiyamul Lail ini. Mari kita tanya kepada Kiai. Jadi Kiai, sebenarnya awal itu hakikat atau pengertian Qiyamul Lail sendiri itu seperti apa Kiai? Bolo Warmo yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah kita sudah masuk di paruh kedua dari tahapan Ramadan yang telah diberikan Allah kepada kita. Telah kita lewati paruh pertama, fase pertama 10 hari yang penuh dengan rahmat Allah, dengan harapan mudah-mudahan rahmat Allah yang telah dikucurkan kepada kita terima semua dan kita tulis di Shofie Hasanah. Tercatat dengan baik, kita akan lihat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada fase kedua, yaitu di mana mulai tanggal 10 hingga tanggal 20 ini disebut ampunan atau maghfirah Allah, ya, dikucurkan kepada kita semuanya. Kita sangat rugi dan sangat kita sayangkan ketika kita terlewatkan dari hari itu, tapi kita tidak mendapatkannya. Jangan sampai, ya, jangan sampai terjadi. Kita upayakan bagaimana kita dapat menggapai, memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baik mendapatkan ampunan dan maghfirah. Perlu diketahui, Bolo Warmo yang dimuliakan Allah, ya, ada dimaafkan, ada diampuni, ya. Itu kan sudah ngetren di kalangan kita. Itu ada beda itu sebetulnya. Beda ya Kiai? Iya, diampuni dan dimaafkan. Kalau diampuni itu ya diampuni, tapi catatan masih tertulis di sana. Di buku amal kita tertulis itu masih maghfirah. Tapi kalau ampunan, kalau dimaafkan atau afwah, ini enggak. Seakan-akan di buku amal kita itu terhapus. Jadi sudah terhapus sama seakan-akan enggak melakukan sesuatu. Itu adalah ampunan. Afun, dimaafkan. Tapi kalau ampunan ini masih ya diamal, ya wis saya ampunkan, tapi masih tertulis. Masih ada sisa-sisa tulisan di buku amal kita. Ini pasti ada, ini semua kita yakin seperti itu. Bolo Warmo yang membahagiakan lah, ini pada malam ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu disebut Qiyamul Lail, apa itu disebut bangun malam, sebagainya. Jadi bangun malam itu karena apa? Kok dianjurkan? Qiyamul Lail itu dianjurkan. Ya karena di dalamnya itu adalah malam hari adalah waktu, kalau kita lihat secara fisik saja, waktu yang tenang, ya, waktu yang sangat menyejukkan, menyempat malam hari. Apalagi ditopang dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'at, sebetulnya gerakan atau aktivitas tengah malam itu asyaddu wat'an, lebih terarah. Andai kata kita memanah itu busur kita lebih pas buat tancap pada sasarannya, busur kita. Wa aqwamu qila, dan lebih aqwam, berdikukuh dalam kita mengaturkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tengah malam itu malaikat itu berkeliaran. Malah dalam sebuah kita hadis itu dijelaskan, innalillah malaikatan yunadi kulla lailatin. Allah Ta'ala punya malaikat yang tiap malam itu keliling memanggil-manggil, ya baghiyal khairi,
akbil baya syarri uksur. Hai orang-orang yang mencari kebaikan, hadapilah waktu itu. Kemanono waktu ini, jangan sampai terlewatkan waktu itu. Ini malaikat ini. Hanya kita tidak dengar. Masalah kuping kita ini sangat budek sekali. Ya. Manusia dan jin tidak mendengar. Tapi kalau binatangnya mendengar. Panggilan-panggilan malaikat di tengah malam itu. Wayang bagyasyari ukturai, orang-orang yang akan mencari keburukan, hentikan seperti itu suruhan malaikat pada tengah malam. Jadi tengah malam luar biasa itu, sehingga kalau kita akan dengan Ramadan ini ya, di sana ada taraweh ya. Kalau di Mekah itu istilahnya qiyamul lail. Taraweh itu adalah bangun malam ya. Jadi sholat yang dilakukan tengah malam itu disebut qiyamul lail. Apa itu sholat taraweh, apa itu sholat tahajud, apa itu sholat hajat, dan sholat-sholat sunat lainnya. Ini tengah malam, karena tadi yang kita katakan lebih terarah busur kita, andai kata kita tembakkan, kita lepaskan, busur kita akan lebih tepat pada sasarannya kalau kita lakukan di tengah malam. Ini eman sebenarnya kalau tidak kita lakukan. Nah, kadang-kadang ini terjadi gini, ya. Terjadi orang itu memang sudah mengerti seperti itu. Hanya tujuannya, kalau orang sudah pangkat 1 ingin naik pangkat 2 itu biasanya tahajudnya mempeng gitu. Kalau kita tak 3 ingin ke eselon 4 misalnya tambah mempeng. Nah, jadi dibikin tahajud untuk kepentingan akhirat duniawi lah. Ini kita sayangkan. Allah Ta'ala menyatakan man yurid, siapa yang hartal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man yurid hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang punya tujuan untuk akhirat dalam ibadah tahajud itu, maka Allah akan berikan apa yang minta dan akan ditambah. Tapi kalau urusan dunia yang diinginkan dengan bentuk qiyamul lail atau tahajud itu, maka Allah Ta'ala akan berikan dunia, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah ini kalau keliru niati dalam kita berqiyamul lail. Berarti harus meluruskan niat kembali. Gitu, baik. Lalu untuk pedoman tengah malam itu mulai jam berapa sampai jam berapa, Kiai? Ya, ini memang orang itu kan ada begini, disunatkan tidur siang. Ya. Siang itu namanya qailulah, pernah kita singgung itu. Ada qailulah, ada haidullah yang penting kita katakan. Kalau haidullah itu ya turun ada subuh itu ya. Itu haidullah itu menghalang-halang rezeki kita itu. Tapi kiai-kiai itu kan ngelakon itu. Karena tengah malamnya bangun ya. Kalau tengah malam tidur sampai pagi itu yang keliru ya, Kiai. Kalau qailulah disunatkan apa? Kok disunatkan qailulah tidur sebentar pada siang hari, ini tujuannya agar nanti tengah malam bisa bangun. Ini. Jadi disunatkannya kalau ada hasrat seperti itu. Lek tujuannya ini aku tak tangi, engko delok finale. Bal-balan. Itu sejauh niat seperti itu. Jadi niat itu harus niat yang akan memanfaatkan tengah malam nanti untuk ta'abbud, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan macam-macam ibadahnya. Ini dimulai tengah malam adalah nisful a'zam, nisful lailih, tengah malam yang terakhir ini dimulainya disebut mu'dhamul lail. Arti mu'dhamul lail itu adalah dari 12 sampai subuh, itu namanya tengah malam. Tadi kalau masih sebelum karena turuo, jangan banyak ngobrol. Turuo kecuali kalau kita isi dengan khatmul Quran atau tadarusan, tidak masalah sampai semalam, itu tidak masalah. Tapi kalau digunakan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, eman-eman waktunya kita tidur saja, nanti tengah malam kita bangunkan. Persen nang sing wedok ya, kepada keluarga, hai anakku, hai istriku tercinta, bangunkan, aku akan melakukan dan bersama-sama nanti. Ngoten, itu lebih bagus yang mengarahkan keluarga pada suatu jalan yang baik seperti itu. Luar biasa sekali Bolo Warmo. Lalu Kiai, untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan khususnya yang bisa kita lakukan saat malam hari, qiyamul lail itu seperti apa, Kiai? Apa saja, Kiai? Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ketika aku menemukan Lailatul Qadar lah, coba kita lihat Lailatul Qadar,
bukan Naharul Qadar, bukan. Lailah, malam Lailatul hari. Qadar, bukan nahar, bukan. Karena malaikat itu turun itu di tengah malam. Kalau siang itu disibukkan dengan bekerja, nggih. Iya, siapapun ya, diakon atau tidak iya. Kalau tengah malam itu dilakukan bekerja, rupanya dibalik ini. Membalik kodrat kita sendiri. Waja'alnal laila libasa waja'alnal nahara ma'asya. Aku jadikan siang hari adalah ma'asya sebagai cara penghidupan. Waja'alnal laila libasa, dan aku jadikan malam sebagai pakaian untuk beristirahat. Itu kepastian Al-Qur'an. Hanya kadang-kadang saking murkoi, apa murkoi itu? Mun sewu. Serakah. Saking serakah, jangan tidak ada hentinya. 20 jam berputar masalah dunia tok, lali nang akhirat iki eman-eman ya. Jangan kita ya perlu, siapa tidak perlu dunia, coba kependungu kita, kelemahan kita untuk beraktivitas keakhiratan ya tentu, tapi ojo kebablasan. Jadi semuanya duniawi diukur materi dan materi. Harus ingat bahwa kita semuanya akan kita tinggalkan, dan yang akan melekat pada kita adalah amal, walaupun duniawi. Kalau dunia di akhirat maka menjadi sebagai tunggangan di tengah akhirat. Seperti itu. Untuk sholat-sholat yang bisa kita lakukan, misalkan kalau misalkan di Mekah sana ya Kiai, itu kan tarawihnya tengah malam ya Kiai ya? Ya enggak, sama saja. Sama saja. Waktunya. Ada waktunya sendiri ya, sudah ada ketetapannya sendiri. Jadi qiyamul lail di sana itu adalah shollu qiyamal lail, begitu istilahnya kalau memanggilnya itu. Kalau di sini kan shollu sholat taraweh, nah gitu kan di sini. Tapi pengertiannya sama. Pengertiannya sama ya Kiai. Untuk ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan seperti sholat tahajud gitu Kiai. Iya, tahajud, terutama tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini anjuran Allah. Fatahajjad bihi, lakukan tahajud sebagai sholat sunat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud, pasti Allah akan mengangkat derajatmu pada yang terpuji di hadapan Allah. Hebat sekali, makanya gawe dolek pangkat iku wong-wong iku nggih. Tahajud nggih. Tapi ojo, saya ingatkan bolo-bolo semuanya, bolo warmo, mari kita perbaiki niat. Walaupun ada janji Allah seperti itu, amal apapun yang kita lakukan sinkrono Allah, maka akan ditambah nanti nazid lahu fi harsi, maka akan ditambah oleh Allah tanaman-tanaman yang engkau tanam ketika engkau masih hidup. Begitu janji Allah nih. Jangan khawatir wis. Tidak usah khawatir untuk beribadah karena Allah sudah menjanjikan banyak sekali pahala yang dapat kita lakukan asal niatnya karena Allah nih Kiai. Lalu Kiai, sering terjadi simpang siur di kalangan masyarakat juga. Ada ibadah-ibadah seperti sholat raweh, sholat witir, sholat tahajud di tengah malam itu urutan-urutannya seperti apa Kiai? Ada tidak Kiai urutan-urutan sholat tersebut? Oh iya, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih itu tidak dilakukan berjamaah, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya, kelompok sana, kelompok sana, kelompok sana begitu. Rasulullah melakukan sholat tarawih itu sebagian dilakukan di masjid, sebagian dilakukan di rumahnya, di dalamnya. Sehingga kalau kita kumpulkan menjadi 20 sampai sekarang ya. Sampai sekarang menjadi 20 rakaat itu adalah yang dilakukan oleh Rasul waktu itu. Hanya kadang-kadang salah persepsi ya. Ada hadis yang menjelaskan ketika Rasul melakukan sholat witir sekian jumlahnya. Nah, ini jadikan dalil kadang-kadang. Sebetulnya itu adalah 20 rakaat, 23 seluruhnya. Kemudian ketika itu tidak dilakukan di masjid semuanya karena syafaqan li ummati. Karena merasa sayang pada umatnya. Kalau aku lakukan semua di masjid, ini nanti jangan-jangan terlalu menjadi wajib, maka akan memberatkan umatku. Jadi Rasulullah kembali malam pertama, kedua, ketiga, keempat tidak keluarkan Rasulullah. Lah pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka dirangkullah, dipadukan amalan-amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam itu, maka dijadikan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sehingga ada hadis menjelaskan sesuatu yang bid'ah yang paling indah adalah bid'ahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dilakukan sampai sekarang. Coba di Mekah itu berapa tarawihnya itu? Ya masih 20 rakaat ditambah witir 3 sama dengan kita yang kita lakukan di Indonesia. Makanya itulah yang asli sebetulnya yang kita lakukan. Ketika kita menghendaki untuk sholat yang lain, monggo
Ini ada jamis luar biasa. Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Wa man qamahu wa shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan Ramadan adalah bulan yang kuwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW melakukan puasanya, dan Rasulullah menyunatkan tarawehnya, sunat-sunatnya. Siapa yang melakukan itu, ya puasa ini dilakukan dengan benar, kemudian sholat malamnya atau tarawihnya dengan benar, jaminannya maka dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya. Dosa-dosanya terlampau sudah wis biyen entek kabeh dosane. Masya Allah, luar biasa Ramadan ini. Sehingga Rasul pernah menyatakan, andaikan umatku mengetahui isi Ramadan, pasti mereka mengharapkan 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Sampai gitu. Sampai hebatnya. Seperti itu ya, Kiai. Tinggal bagaimana individu kita ini loh. Tinggal individu. Lalu Qiyamul Lail sendiri lebih baik kita lakukan di rumah atau di masjid, Kiai? Ya. Kalau sholat sunat itu terbaik itu dilakukan di rumah. Di rumah ya, di rumah yang terbaik itu. Mana wedok, terutama perempuan. Kalau malam hari kan syarat dengan fitnah gitu, apalagi ya begitulah. Zaman-zaman sekarang kita harus bisa menjaga diri. Lek lanang sik pindoan, lek wedok keluar tengah wengenang di nang masjid. Iya ta, pertanyaannya begitu. Walaupun dengan bentuk pakaian apapun, yang terbaik memang di rumah. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, memang kalau sunat itu kalau memang tidak sunatkan berjamaah sebaiknya dilakukan di rumah. Sehingga ada hadis, zayyinu buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan melakukan sholat di sana dan membaca Al-Qur'an. Ini ojo nyanyi-nyanyi tok ore parbo bolo. Baik. Itu indah sekali kalau rumah kita hiasi dengan itu. Ya tinggal sholat, ya di masjid juga, kemudian di rumah juga diingai sholat di rumah, apa duha ya petang rakaat, kemudian yang lain di sana. Bagus sekali. Selawatnya demikian juga, kemudian bacaan Quran demikian juga. Ya tadarus di masjid, di musala tempat lain, dan di rumah juga dibaca Quran. Sehingga rumah itu Masya Allah gitu, sinar akan memancarkan nur cahaya ibadah di rumah itu. Jadi akan menjadi rumah itu nantinya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga beneran ini, indah ya Kiai, indah jadi betah sekali. ini dengan keluarga. Lalu Kiai kembali lagi urutan sholat, misalkan kita ingin sholat tahajud nanti setelah tidur. Itu kalau tidak salah ya Kiai, kalau tidak salah saya itu witir itu kan penutup, berarti witirnya di tahajud nanti Kiai. Ya, jadi la witron fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Itu hadis ya, hadis seperti itu. Jadi kalau sudah melakukan witir pada tadi terawihnya, sudah tengah malamnya sudah tidak pakai witir, nanti hanya itu enggak. Tapi ini sahabat, ada 2 sahabat yang 2 versi itu. Kalau versi Sayyidina Umar, ini witirnya tekan belakang, selesai terakhir nanti. Kalau Sayyidina Utsman enggak, witirnya itu setelah tarawih seperti yang kita lakukan. Kenapa? Kalau Sayyidina Utsman sangat berhati-hati. Jadi khawatir nanti keturun misalnya enggak sampai witir, ini disayangkan. Kalau Sayyidina Umar dengan kegagahannya ya, dengan syuja'ahnya, dengan apa istilahnya? Kegagahannya ya, gagah perkasanya, dia tuh pasti saya bisa bangun. Nah, begitu itu Sayyidina Umar. Sehingga witirku akan kulakukan pada terakhir nanti aku melaksanakan sholat. Jadi begitu. Jadi kalau witir 2 kali enggak ada. Seperti itu. Jadi tinggal kita ingin seperti apa, seperti itu ya Kiai ya, baik. Lalu secara khusus Kiai, keutamaan Qiyamul Lail Kiai. Ya, keutamaan Qiyamul Lail adalah pertama untuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah dengan hal-hal yang menjadi keinginan kita. Tentunya itu ditopang dengan ilmu ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada ilmunya, niatnya kok keliru. Pangkat, tok dunya, tok iki, tok itu.
kalau ditopang dengan ilmu, maka walaupun ada terselip keinginan seperti itu, maka yang dikedepankan adalah masalah munajat, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu, taqarruban ilallah, hanya pendekatan diri. Ini yang paling, karena apa? Karena ke pertengah malam itu adalah yang paling dahsyat. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini yang paling dahsyat tengah malam memang. Kalau siang yuk nyebut gawe gitu tok sudahlah. Baik, keutamaan Qiyamul Lail itu seperti itu Bolo Warmo. Jadi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan memang malam itu waktu terbaik ya Kiai, waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Kiai, kesimpulan atau dari awal sampai akhir kita membicarakan tentang Qiyamul Lail seperti apa Kiai? Kita memang Qiyamul Lail itu perbuatan yang paling berat sebetulnya. Banyak orang-orang tertentu yang dapat melakukan seperti itu, sehingga Bolo Warmo semuanya monggo kita belajar, belajar dari Ramadan ini barangkali, karena Ramadan kan identik dengan bangun tengah malam untuk sahur. Gitu. Ini kita dan kita lanjutkan nantinya, sehingga apa yang diharapkan kita hari besok kita harus lebih baik daripada hari yang sekarang. Jangan berbalik. Hari sekarang lebih baik dari besok, besok lebih jeblok, enggak begitu. Hari besok kita akan lebih baik dengan daripada hari sekarang. Kita belajar Ramadan, kita tetapkan, kita tekadkan kita, sehingga setelah Ramadan kita akan tetap melakukan Qiyamul Lail, tahajud, witir dan sebagainya, amalan-amalan pada tengah malam itu. Baik, luar biasa Bolo Warmo. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Kiai dan dialog kita pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Matur nuwun Kiai untuk waktunya. Dan Bolo Warmo jangan lupa saksikan terus program Talkshow Ramadan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Warta Bromo TV. Dan jangan lupa Bolo Warmo, banyak sekali program-program yang kita sajikan selama Ramadan di Warta Ramadan. Jadi tetaplah ikuti terus sosial media Warta Bromo dan juga website wartabromo.com dan wartabromo.tv. Maya Rahma pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.